فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah oleh Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah, di mana kita masih dalam penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya memulai khutbah tulisan dan perkara-perkara yang penting dengan hamdalah, dengan alhamdulillah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah berislamnya Dimad al-Asdi. Nah, Dimadan al-Asdi, di mana Allah ketika beliau mendengar musyrikun Makkah, musyrikun Quraisy menebarkan berita bahwasanya Rasulullah SAW Muhammad adalah orang gila, sementara beliau termasuk dari tabib, dokter yang mengobati dari penyakit ini. Maka beliau pun bertemu dengan Rasulullah SAW dan menawarkan untuk mengobatinya. Justru Rasulullah SAW memberikan kalimat-kalimat thayyibah dengan khutbah al-hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ila akhir. Justru membuat beliau tercengang dan kagum dengan ucapan beliau, yaitu ucapan Rasulullah SAW yang merupakan sebab masuknya beliau ke dalam Islam. Beliau mengatakan, sungguh saya telah mengarungi lautan sampai ke tengah lautan dan mendengar ucapan-ucapan para dukun, demikian para penyair, saya tidak mendengar seperti ucapan-ucapan ini. Maka dia pun membaiat Rasulullah SAW untuk setia dalam memeluk agama Islam. Demikian hadis Ibnu Mas'ud ketika beliau mengajarkan kepada sahabatnya tentang khutbatul hajah ketika dalam nikah dan selainnya. Innal hamdalillah. Demikian kisah Barirah di mana Rasulullah SAW ketika ingin memberi pidato mengingatkan manusia tentang perkara memberi syarat yang menyelisih kitabullah, maka beliau memulai dengan hamdalah wa tsana 'ala Allah, alhamdulillah, dan disertai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis Abi Daud atau Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwasanya setiap khutbah yang tiada padanya tasyahud, maka dia itu laksana tangan yang terpotong. Itu tidak berguna bagi pemiliknya, sebagaimana khutbah itu tidak berguna bagi pengucapnya. Berikutnya wallahu azza wajalla, Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah melanjutkan, wallahu azza wajalla iftataha kitabahu bil hamd. Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim dengan memulai dengan alhamdulillah. Wa sumiyat Al-Fatihah Fatihatul Kitab, dan dinamakan surat Al-Fatihah pembuka Al-Kitab. Faqala alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa qala ta'ala fi siyaqi inzalil wahyi. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada siyak diturunkannya wahyu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya kitab, yaitu Al-Qur'an, dan tidak menjadikan padanya kebengkongan, penyimpangan, kebengkokan dari kebenaran.
Wa qala fi siyaqi khalqin wa insya'il khalq wa ilmihi bihim. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada siap penciptaan dan pembentukan makhluk serta keilmuan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan baginya segala pujian di akhirat. Wa huwal hakim, dan dia adalah al-hakim, yaitu Allah yang maha bijaksana, al-khabir yang maha mengetahui. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Setelahnya ayat yang kedua, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim yang maha penyayang lagi maha pengampun. Wa fi suratil An'am, demikian dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir justru ya'dilun, yusyrikun, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Yusyrikuna bi rabbihim, mempersekutukan Rabb mereka dengan selainnya. Syahid di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan seluruh ayat-ayat yang telah disebutkan tadi dengan alhamd, dengan pujian. Al-Fatihah, demikian dalam siyak penurunan, diturunkannya wahyu, siyak penciptaan dan pembentukan makhluk dan keilmuan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi mereka. Demikian penciptaan langit dan bumi, kegelapan dan cahaya, semuanya dimulai dengan alhamd, yaitu alhamdulillah. Wabtada khalqahu wabtida'i inzal kutubihi inzal kitabihi ala nabiyhi. Nah, demikian permulaan penciptaan dan diturunkan kitab-kitabnya dan diturunkan kitabnya atas nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-ayat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, khaliqi, yaitu pencipta langit-langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap 2, 3 dan 4. Dan Allah Subhanahu wa taala menambah pada penciptaan apa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dan jelas semua di sini di mana Allah Subhanahu wa taala memulai dalam penciptaan dan diturunkannya wahyu dan kitabnya dengan memulai dengan alhamdulillah. Wa amma hadits Abi Hurairah, adapun hadits Abi Hurairah yang berbunyi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu khutbatin la yubda'u fiha bilhamdi fahiya kal jadil jatma. Setiap khutbah yang tidak dimulai dengannya dengan alhamd, itu alhamdulillah, maka dia bagaikan tangan yang terpotong. Fadzakarahu ad-Daraqutni fil ilal. Maka hadis ini disebutkan oleh Imam ad-Daraqutni dalam Ilal. Wa rajjaha fihi al-irsal annahu min marasil az-Zuhri, dan beliau itu Imam ad-Daraqutni merajihkan bahwasanya hadis mursal. Dan bahwasanya dia itu dari mursal az-Zuhri. Wa ja'a min tariq az-Zuhri an Abi Salamah. Demikian telah datang dari jalur az-Zuhri dari Abi Salamah ibni Abdurrahman. Ana Abi Hurairah, dari Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hadis tersebut.
Wa huwa marjuhun la yathbut. Dan hadis ini tidak kuat, marjuh, tidak sabit. Wa innamas sabit, dan yang sabit adalah annahu min marasiliz Zuhri biduni dzikri Abi Salamah. Yang benar adalah dia dari mursal Az-Zuhri tanpa penyebutan Abu Salamah bin Abdurrahman, wa biduni dzikri Abi Hurairah, yaitu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biduni dzikri Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa inna ma huwa aniz Zuhri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa marasilu Zuhri dhaifah kama fi al-Mawqidha lidz-Dzahabi rahimahullah. Sementara mursal Az-Zuhri ini dhaif, lemah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawqidhah karya Imam Az-Dzahabi rahimahullah. Wal adillatu allati taqaddama dzikruha tughni an hadzal hadits. Bihadzal lafz alladhi rajjaha ad-Darqutni wa tabi'ahu al-Baihaqi 'anil qawli bi irsalihi fil kubra. Nah, dan dalil-dalil yang telah lewat penyebutannya mencukupkan dari hadis ini. Hadis yang mursal ini, hadis yang dhaifah ini dengan lafaz ini yang dirajihkan oleh ad-Darqutni. Demikian diikuti oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mursal sebagaimana dalam Al-Kubra, Sunan Al-Kubra di Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah.